suku tertentu yang hendak menguasai seluruh Indonesia dan agama tertentu. Ini kan fakta. Suku lain merasa tertindas kan itu fakta. Merasa terjajah lah suku-suku yang lain kan itu fakta lagi. Suku-suku yang kecil atau yang di pulau-pulau di luar Pulau Jawa ya tertindas itu fakta juga. Kita udah merdeka 70 tahun lebih. Papua masih gitu-gitu aja walaupun baru bergabung sekitar tahun 60-an ya, 62 atau 6. Nah, kalau bicara mau merubahnya ya keadilan yang seperti apa? Nah, kemarin tuh ada harapan besar ya, Ahok jadi gubernur. Masalah dia slip of tongue-nya kemudian difitnah dengan ayat Al-Maidah itu kemudian dia dipenjarakan. Itu seperti berkat yang ditolak oleh masyarakat Indonesia. Justru karena itu yang dimaksud dengan keadilan di sini ya kebijaksanaan yang bisa membuat keadilan semua pihak dari berbagai suku yang ada, berbagai agama ya. Satu-satunya ya jaminan sosial nasional. Sebaiknya Anda simak isi video ini sampai selesai supaya tidak gagal paham sebelum Anda komentar. Dan jangan lupa subscribe bagi Anda yang belum subscribe. Karena subscribe di sini gratis guys. Dan bagikan link reaksi Nusantara ke media sosial lainnya supaya teman Anda bisa berbagi pengalaman bersama kita di reaksi Nusantara. Terima kasih dan selamat menyimak. Mana dominasi satu suku, satu agama hendak menguasai satu Indonesia. Jadi rencana cita-cita founders father kita juga nggak akan jalan, Pak. Jadi kan semenjak Orde Baru itu kan terasa sekali. Jadi bangsa-bangsa atau suku-suku di tanahnya mereka ya tergeser perlahan tapi pasti dikuasai oleh suku tertentu yang hendak menguasai seluruh Indonesia dan agama tertentu. Ini kan fakta. Nah, bagaimana merubahnya? Jangan karena untuk satu suku pakai nama Indonesia, suku lain merasa tertindas kan itu fakta. Nah, kalau bicara mau merubahnya ya keadilan yang seperti apa? Ya kan kita jadi belak-belakan ya merasa terjajah lah suku-suku yang lain kan itu fakta lagi. Ya kan? Nah, sampai sekarang ini kan dilihatnya seakan-akan hanya untuk NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang suku-suku yang kecil atau yang di pulau-pulau di luar Pulau Jawa ya tertindas itu fakta juga. Gimana? Ya kan solusinya gimana? Harus dipecah-pecah, biarkan mereka merdeka sendiri-sendiri, bicara keadilan. Sehingga merasa terjajahnya terlepas dari rasa terjajahnya, ya. Kita udah merdeka 70 tahun lebih. Papua masih gitu-gitu aja walaupun baru bergabung sekitar tahun 60-an ya, 62 atau 66 itu. Tapi ya gimana kalau mau bicara gitu? Keadilan itu ya harus dimulai dengan sama rata, sama rasa. Punya hak yang sama. Nah, dengan SKB 2 Menteri ya ini penjajahan terhadap agama minoritas. Suka nggak suka nih fakta. Nah, kita semua nggak bisa lihat mungkin karena ingin tetap merasa, oh tenang aja lah. Kita begini aja pasti kita bisa. Ya bisa merasa merdeka atau sejahtera ya kalau punya kesempatan kayak para pengusaha yang udah pada berhasil. Bagaimana dengan udah suku yang minoritas, agama minoritas dengan kesempatan yang tidak diberikan dengan hak yang sama, ya kan? Ya itulah realitanya, Pak. Amin Buli Sawati. Nah, kemarin tuh ada harapan besar ya, Ahok jadi gubernur. Masalah dia slip of tongue-nya kemudian difitnah dengan ayat Al-Maidah itu kemudian dia dipenjarakan. Itu seperti berkat yang ditolak oleh masyarakat Indonesia. Itu Ahok berkat ya. Karena apa? Dia benar-benar jujur. Walaupun dia kasar, dia berujar kalau kita nggak paham dengan persoalan intinya, seakan-akan kita juga akan serang si Ahok. Ngapain sih lu ngomong kayak gitu? Tapi kalau kita ngerti, orang Indonesia memang harus dikasarin, korbanin yang jahat untuk menyelamatkan masyarakat luas. Nah ini yang malah dipenjarakan. Nah kalau bicara adil lagi, siap nggak masyarakat Indonesia mau lihat Indonesia maju? Dukung Ahok Presiden 2024. Kita udah nggak usah lihat lagi suku, nggak usah lihat lagi agama. Faktanya harus adil, kasih kesempatan semua sama rata. Mungkin gitu ya Pak Paul ya. Buli Sawati mungkin bisa paham juga apa yang saya maksudkan barusan ini. Gitu Pak Paul, terima kasih. Ya justru karena itu yang dimaksud dengan keadilan di sini ya
kebijaksanaan yang bisa membuat keadilan semua pihak dari berbagai suku yang ada, berbagai agama ya. Satu-satunya ya jaminan sosial nasional. Jadi jaminan itu berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia, baik miskin maupun kaya, bukan untuk miskin saja atau mungkin untuk pengusaha saja begitu. Jadi misalnya jaminan pasti bisa makan. Katakanlah kalau misalnya yang kaya nggak mengambil hak jaminan itu nggak masalah gitu. Yang penting ada jaminannya. Sehingga misalnya suatu saat yang kaya ini jatuh, dia tidak akan berpikir aku harus bagaimana lagi gitu. Jaminan kesehatan misalnya. Jaminan kesehatan jangan dikelaskan ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Semuanya sama, kelas 3 semua. Kalau mereka yang ingin pindah kelas silakan tambah sendiri. Itu namanya keadilan gitu. Bukan berarti juga harus sama rata sama rasa, tidak. Nanti kan kita implementasinya harus dipertimbangkan lagi, harus sesuai dengan kontribusi masing-masing. Jadi misalnya kalau dilihat sekarang ini banyak anak, wah yang banyak anak kan kena nanti katakan gitu. Nah itu nanti bisa diatur dulu, misalnya kalau di Indonesia berlaku untuk keluarga dulu. Jadi anak satu, anak banyak, haknya akan sama, keadilannya di situ. Kemudian misalnya jaminan hari tua, itu semua orang kan butuh gitu loh. Baik pedagang, baik misalnya pekerja kasar, itu semua kan berguna, berjasa buat negara. Jadi negara itu bisa dibangun kalau semua potensi masyarakat, baik pekerja kasar maupun yang katakanlah kantoran, itu dihargai gitu loh. Jadi mereka tidak ada yang merasa bahwa oh aku tidak dipikirkan oleh negara. Nah kalau ini bisa dilakukan mulai sekarang, jadi istilahnya kan memang bertahap ya. Kalau tidak bisa mengurusi semuanya, ya katakanlah sekarang misalnya untuk jaminan hari tua saja, semua orang butuh itu. Nah itu diutamakan dulu. Nanti tambah lagi lah. Itu kan akan semakin membuat masyarakat menjadi kompak. Gitu. Jadi kekompakan cita-cita kita ya di situ itu keadilan bersama. Itu yang saya maksudkan di situ. Kalau agama, katakanlah kalau agama yang dimaksudkan di sini kalau Indonesia sudah bertuhan katakanlah gitu. Tetapi untuk bagi yang miskin kan hanya dasarnya nggak ada kepastian, itu hanya belas kasihan dari orang kaya katakan gitu. Kalau ada yang berdiakonia, yang miskin dapat. Tapi kalau nggak ada juga nggak dapat apa-apa. Tapi kalau jaminan sosial nasional itu hak dari masyarakat, dari negara. Saya kira itu. Bukannya Oke, sudah Pak Tambunan ada terakhir. Bu. Pak Tambunan dulu. Baik, terima kasih Pak Baul Salum. Ya, Halo. tadi yang disampaikan yang pertama itu ya tentang lockdown. Memang kita sudah sampaikan beberapa hari yang lalu ya. Kalau menurut hemat saya keputusan pemerintah itu PPKM itu tanggung. Semestinya memang lockdown dan biayanya sudah kita sampaikan waktu itu dan disampaikan Direktur Selios tidak besar, tidak sampai 37 triliun. Nah ini PPKM bisa sampai 37, sekian triliun itu pertanyaan saya. Itu hitungannya bagaimana itu pemerintah? Itu hanya PPKM. Padahal kalau dihitung-hitung lockdown selama 14 hari secara nasional, ya diperkirakan tidak sampai segitu biayanya. Kan memang tidak semua yang harus dibagi. Hanya orang-orang yang ekonomi lemah yang didistribusikan. Itu pun yang perlu pertanyaannya adalah apakah bansos dana tunai itu benar-benar nyampe nggak kepada orangnya sesuai dengan jumlah, itu pertanyaan. Kemudian yang kedua, ini semua tergantung leadership, pengambil keputusan secara nasional. Tentunya harus didukung oleh semua pemimpin-pemimpin yang ada di institusi. Saya melihat ya dengan kacamata saya dengan pengalaman-pengalaman yang ada, kelihatannya Jokowi ini ya dia hanya single fighter, paling dibantu sama Pak Luhut kali ya. Yang lain-lainnya saya lihat kayaknya banyak diamnya saja itu. Dan tidak pernah saya dengar berita-berita mereka aktif di lapangan melakukan kontrol. Tidak kelihatan itu. Jadi ini karakter, benar kata Pak Paul. Karakter, kita butuh pemimpin yang berkarakter Pancasilais dan nasionalis. Seluruh pemimpin harus begitu. Jadi dia karakter Pancasilais nasionalis, termasuk masyarakat publiknya punya karakter Pancasilais nasionalis. Sehingga ini bisa menjadi satu. Kalau sudah satu, kita bisa bersinergi, bisa gotong royong, menyelesaikan permasalahan dan membangun negara. Nah, sekarang udah susah. Ya, sulit. Saya pribadi juga susah. Apa ini masalah solusinya? Sulit itu, Pak. Apalagi, nah sekali lagi, ini di luar hal-hal fisik ya. Roh Babel, roh antikris yang bermarkas di negeri ini
sangat kuat, mengikat, membelenggu. Kita tahu jumlah orang-orang yang bisa dibelenggu di negara ini, yang antikris. Nah, ini permasalahan besar yang tidak bisa dilawan dengan ilmu pengetahuan, teknologi setinggi apapun. Cara-cara khusus ini hanya bisa diketahui dan dilakukan oleh orang percaya, pengikut jalan Tuhan. Jadi sangat kompleks. Rasa-rasanya, waduh, sulit. Apa ini solusi yang harus diambil oleh pemerintah? Saya kira itu saja. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Terima kasih. Anda telah menyimak video ini sampai selesai. Silakan tuliskan masukan atau pengalaman Anda sesuai tema video yang kami sajikan. Kami berharap masukan Anda bisa memberi edukasi sebagai bahan pertimbangan untuk membangun pola pikir positif. Kepedulian Anda sangat bermanfaat membangun generasi dalam menyikapi narasi atau sumber berita. Terima kasih. Dan salam damai untuk Indonesia bersama Reaksi Nusantara.